Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menunjukkan taringnya sebagai negara berdaulat yang tidak lagi mau dianggap remeh oleh dunia internasional. Dua rencana strategis yang akan diambil oleh Prabowo, menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa dan memutus pasokan gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste, menjadi bukti bahwa Indonesia kini siap berdiri tegak, memprioritaskan kepentingan nasional dan menolak segala bentuk tekanan dari luar. Eropa kan membatasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Minyak sawit, komoditas andalan Indonesia, selama ini menjadi tulang punggung industri global. Sebagai produsen terbesar di dunia, Indonesia memegang kendali atas pasokan minyak sawit yang dibutuhkan oleh berbagai negara, termasuk Eropa. Minyak sawit tidak hanya digunakan dalam industri makanan seperti margarin atau coklat, tetapi juga dalam kosmetik, sabun, sampo, dan yang paling penting, sebagai bahan baku biodiesel, sumber energi terbarukan yang banyak diandalkan oleh negara-negara Eropa. Namun hubungan dagang Indonesia-Eropa dalam sektor sawit sering diwarnai ketegangan. Uni Eropa melalui kebijakan seperti European Green Deal kerap menuding bahwa industri sawit Indonesia sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Tuduhan ini tentunya sangat tidak adil bagi Indonesia. Mengingat negara-negara barat sendiri memiliki sejarah panjang dalam perusakan lingkungan global. Presiden Prabowo dengan tegas dan berani memutuskan untuk menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa. Langkah ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap stigma negatif, tetapi juga bukti bahwa Indonesia memiliki daya tawar tinggi di panggung global. Jika mereka tidak menghargai dan terus memojokkan kita, maka kita akan tunjukkan bahwa dunia tidak bisa bertahan tanpa sawit Indonesia, tegas Prabowo dalam pidatonya. Dampaknya pun bisa terasa. Eropa yang selama ini bergantung pada minyak sawit Indonesia untuk biodiesel dan industri lainnya, kini menghadapi ancaman krisis energi. Tanpa pasokan dari Indonesia, harga bahan baku melonjak dan risiko pemadaman listrik, terutama saat musim dingin, menjadi nyata. Industri makanan dan kosmetik Eropa juga terancam terganggu karena minyak sawit adalah bahan utama yang sulit digantikan. Tidak hanya sektor sawit, pemerintah juga mengambil langkah berani dalam sektor energi dengan rencana menghentikan ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Keputusan ini diambil karena kebutuhan energi dalam negeri semakin mendesak sementara harga energi terus melambung. Selama ini Indonesia terlalu baik hati mengekspor gas ke negara-negara tetangga. Sementara di dalam negeri, rakyat justru kesulitan mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Tidak masuk akal jika kita yang memiliki sumber daya harus antri mendapatkan energi. Seperti pemilik kebun yang tetap membeli sayur di pasar karena hasil panennya dijual ke orang lain. Menurut Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, keputusan ini membuat Singapura dan Malaysia panik. Singapura yang lebih dari 50% pasokan gasnya bergantung pada Indonesia, kini harus mencari alternatif yang jauh lebih mahal. Malaysia meski merupakan produsen gas besar juga mengandalkan pasokan dari Indonesia untuk sektor industrinya. Namun kali ini Indonesia tidak lagi mau menjadi penjual murah. Keputusan pemerintah ini bukan tanpa strategi. Target Indonesia dalam mencapai 71% bauran energi terbarukan dalam beberapa dekade ke depan. Dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara yang bisa ditekan atau diremehkan. Langkah ini juga mengubah peta politik energi di Asia Tenggara. Singapura dan Malaysia kini harus siap-siap mencari cara baru
untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Sementara Indonesia semakin percaya diri memegang kendali atas sumber dayanya sendiri. Prabowo membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang tegas dan visioner, tidak takut mengambil resiko untuk kepentingan nasional. Jika keputusan ini benar-benar nyata, bisa berdampak tidak hanya membuat negara-negara tetangga kelabakan, tetapi juga membuat dunia internasional mulai melirik Indonesia dengan cara baru. Selama ini negara-negara maju terbiasa melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku murah tanpa peduli dampaknya bagi kita. Mereka mengira kita akan terus menjadi lumbung energi mereka tanpa protes. Namun skenario itu kini berubah. Prabowo tidak ingin Indonesia terus menjadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah. Kita bukan sekedar negara tambang yang hanya bisa dieksploitasi. Sudah cukup kita melihat sumber daya kita diambil dengan harga murah. Lalu kita harus membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga selangit. Apakah keputusan ini bisa merusak hubungan diplomatik? Mungkin. Namun, apakah selama ini negara lain juga peduli dengan kepentingan kita ketika mereka membuat kebijakan yang merugikan kita? Ketika Uni Eropa melarang minyak sawit Indonesia, apakah mereka peduli dengan hubungan diplomatik? Ketika Amerika dan sekutunya mengatur harga nikel dan baja dunia agar mereka mendapatkan keuntungan lebih besar, apakah mereka memikirkan kerugian kita? Jadi mengapa setiap kali Indonesia mengambil sikap tegas, justru kita yang harus memikirkan perasaan negara lain? Kebijakan ini bukan soal permusuhan, melainkan soal harga diri dan kepentingan nasional. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ada daunnya kan? Kok dia menyerap karbon dioksida dari mana? Kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Bahkan mereka bingung, boleh apa? Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik,